Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya terjadi bentrok antara PWILS dan FPI ya di Pemalang malam tadi teman-teman. Saya habis subuh melihat media sosial, ternyata waduh, kejadian juga. Padahal sudah jauh-jauh hari ya, masyarakat Pemalang dari berbagai macam elemen yang disiasati oleh PWILS ini udah menolak keras ya kedatangan Rizik Syihab di acara tersebut. Tapi ternyata memang Rizik Syihab ini super tega ya. Dia menumbalkan pengikutnya dengan memaksakan hadir di acara tersebut teman-teman. Dan benar saja pasukan FPI ini memang disiapkan ya untuk mengawal dia hadir di Pemalang. Dan malam tadi itu suasana sangat mencekam teman-teman di sana. Dan pada akhirnya ya terjadi juga. Berikut video atau beberapa video yang saya dapati teman-teman di media sosial ya saat bentrok terjadi antara PWILS dan PWILS dan FPI. Kita simak satu persatu teman-teman. Nah ini ya, ini suasana di lapangan teman-teman ketika bentrok terjadi antara PWI dan FPI. Ya kalau FPI mah udah berpengalaman ini kayak gini. Ternyata banyak juga ya pasukannya memang disiapkan. Nah selanjutnya ini ada korban luka. Minum mas, bismillah. Ini dari pihak FPI ya. Bismillah, ya. Bismillah. Sejauh ini saya belum dapetin tuh video dari pihak PWI ya. Ambulan mas diambil ya. Ini yang saya bilang tadi di awal, Rizik Syihab itu tega ya, mengorbankan saudara-saudara kita pribumi jadi muhibinnya. Suasana terjadi gesekan. Ya tapi tetap ya, kalau mereka itu nganggapnya ya ini adalah bentuk jihad. Radius 500 meter dari panggung. Ketika kita komentar peduli gitu dengan keadaannya, ya tapi dia berdalih ya itu sebagai bentuk jihad, mempertahankan atau menjaga yang mereka maksud ulama itu Rizik Syihab. Nah ini pasukan FPI sendirian nih, kocar kacir ya. Videonya pendek-pendek teman-teman. Nah ini situasi setelah bentrok kali ya. Situasi setelah bentrok ini di mana pasukan FPI banyak yang terluka teman-teman. Lihat mukanya pada tegang semua ya. Miris ya. Ya kalau seperti ini terjadi, ya ini udah terjadi, salah siapa ya? Salah Rizik. Udah ditolak tapi maksain datang ya. Ya ini kan udah jauh-jauh hari ditolak sama masyarakat gitu loh. Nah selanjutnya teman-teman kita lihat klarifikasi langsung dari anggota PWILS ya, dimana beliau mengatakan awal bentrok itu PWILS juga terdesak. Kenapa terdesak? Karena ternyata dari anggota FPI itu ada yang membawa sajam teman-teman, bukan cuma bawa pentungan bambu tapi juga bawa sajam. Sedangkan dari PWILS itu pure nggak ada yang bawa senjata tajam, cuma bawa bambu teman-teman. Akhirnya mundur ya, walaupun pada akhirnya juga PWILS ini berhasil memukul mundur FPI. Kita simak dulu. Ya kalau kita tadi itu pakai apa gitu loh, jadi nggak efektif pakai bambu gitu, nggak efektif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 23 hari Rabu 2025 kita melakukan gesekan dengan FPI dan kita memenangkan pertempuran ini. Mereka melakukan serangan menggunakan senjata tajam berupa parang, pentungan, dan lemparan-lemparan batu. Sedangkan kami yang hadir hanya menggunakan tangan kosong, beberapa pentungan itu bambu, bukan senjata tajam. Dan kami sempat terdesak dan akhirnya alhamdulillah kami bisa memukul mundur FPI. Dan setelah itu ketika FPI terpukul mundur, datanglah rombongan Brimob untuk menghalangi rombongan FPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi awalnya juga terdesak ya. Karena FPI itu membawa senjata tajam. Mungkin di bandrok yang pertama tuh ya, yang rame itu. Yang ini nih. Nih, tuh. Ya, di depan itu tuh, lihat coba perhatikan. Ya, beringas banget tuh. Nah, di sini maju sedikit-dikit tuh FPI. Bener-bener ya. Tapi alhamdulillah ya, PWILS berhasil memukul mundur pasukan FPI. Dan setelah itu barulah datang Brimob. Ya, mungkin dari berbagai macam gesekan yang sudah terjadi teman-teman, sejauh ini yang paling jauh ya. Ini yang paling pecah. Ya, sekarang tinggal kita lihat pemerintah apakah akan terus membiarkan konflik sosial yang terjadi bertahun-tahun ini gitu kan. Karena ini nggak bagus untuk stabilitas keamanan, kemudian untuk persatuan di NKRI. Karena yang turun di lapangan itu bukan Habib teman-teman. Ya, pribumi juga gitu loh. Akhirnya jadi perang pribumi sama pribumi, muslim antara muslim. Ya. Karena dari semua yang memiliki otoritas itu nggak ada yang mau bertindak, nggak ada yang mau jadi penengah, nggak ada yang mau jadi wasit. Ya, dalam hal ini ya jelas yang salah itu ya Rizik Syihab yang udah ada penolakan tapi tetap maksain. Mungkin jangan-jangan Rizik Syihab juga ini ingin ngetes ombak gitu loh. Sejauh mana kekuatan yang sudah dibangun oleh PWILS ya. Bisa jadi. Ini kemungkinan itu bisa terjadi teman-teman. Ya, kita tunggu kabar selanjutnya teman-teman akan seperti apa ya. Baik teman-teman, sementara informasinya sampai di sini ya. Saya akan terus update dan saya akan mencoba untuk menghubungi beberapa rekan saya di PWILS untuk menanyakan informasi-informasi yang mungkin belum bertebaran di media sosial. Secepatnya saya akan informasikan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini teman-teman. Kita kawal sama-sama saudara-saudara kita yang sedang berjuang di lapangan untuk tegaknya keadilan, tegaknya kebenaran, dan untuk marwah bangsa, negara, dan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.